Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biasanya Mbak absen. Yang pertama Mbak Syakira, Lanjut Bu. Mbak Zendro, Hadir. Mbak Tarisa, Ada acara. Mbak Ajeng, Mbak Mira, Mbak Wada, Hadir. Mas Fajrul, Hadir. Mas Husni. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke. Kita hari ini akan belajar tentang beriman kepada Rasul, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat karya poster tentang keteladanan sifat-sifat Rasul dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Dan yang kelima, peserta didik mampu meyakini adanya Rasul Allah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya, dan integritas. Oke, selanjutnya pengertian beriman kepada Rasul Allah. Beriman itu apa? Percaya. Secara istilahnya, Percaya pada Allah. kalau beriman kepada Rasul Allah artinya apa? Percaya pada Rasulullah. Bahwa Allah itu Mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh. benar. Yang pertama, beriman. Beriman sendiri itu artinya percaya. Beriman itu artinya yakin. Nah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah artinya percaya atau yakin bahwa Allah itu telah mengutus para Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi umat manusia. Jumlah Rasul yang wajib diketahui ada berapa? 25. Sudah hafal semuanya? Selanjutnya yaitu sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu sebenarnya ada 3, yaitu sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, dan sifat jaiz Rasul. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari 2 sifat Rasul, yaitu sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Sifat wajib Rasul itu apa, Mbak Zahra? Yang pasti ada pada Rasul. Oke, kalau sifat mustahil, Mas Fajrul? Sifat yang tidak ada pada Rasul. Nah, di sini sudah ada sifat wajib Rasul ada 4, sifat mustahil Rasul juga ada 4. Yang pertama, sifat wajib Rasul yaitu sidik, artinya jujur. Rasul selalu berkata dengan jujur. Apakah Rasul pernah bohong? Tidak. Bohong masuk kepada sifat Mustahil. Rasul. Yang kedua, sifat wajib Rasul yaitu amanah. Apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Apakah Rasul pernah berkhianat kepada umatnya? Tidak. Nah, khianat juga termasuk sifat Mustahil. Sifat mustahil atau sifat yang tidak pasti ada pada Rasul. Yang ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan dengan sifat mustahil Rasul yaitu iman, yang artinya menunjukkan. Dan yang terakhir adalah fatonah, cerdas, dengan sifat mustahil Rasul yaitu
SD. Dari lagu ini bisa hafal semuanya sifat-sifat Rasul. Bisa. Di sini ada tugas. Gua akan membagi kelompok menjadi 3. Di sini ada telur, di mana dia telurnya pecah. Tugasnya adalah mencari pecahan telur tersebut sesuai dengan sifat-sifat jaiz, sifat-sifat mustahil maupun sifat-sifat wajib Rasul. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau maju duluan? Nomor 1, 2, atau 3? Saya dulu. Iya, maju duluan. Di bawah, di bawah. Telurnya di bawah semuanya. Iya, ambil pas. 1 tangan 2 telur. 1 tangan 2 telur. Oh. 1 telur 2 tangan. 1 tangan 2 telur. Oh, Jadikan aja ya. begitu. Tidak mau lagi. Sudah? Oke, kita saksikan presentasi dari kelompok 1. Oke, yang pertama sifat wajib Rasul ada sidik, Artinya? amanah, Sidik fatona, artinya? Oke, sidik artinya jujur, fatona artinya cerdas, amanah dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan. Apakah benar teman-teman? Benar. Oke, lanjutnya sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul yang pertama kidib artinya bohong. Ibu tidak ngerti. Kemudian kitman menyembunyikan. Kemudian khianat artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian balada artinya bohong. Balada bodoh ya. Maaf. Balada artinya Bodoh. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Ya, sudah betul. Terima kasih kelompok 1. Beri aplaus. Oke, kelompok 2 sekarang. Oke, siapa dulu yang mau menyampaikan? Yang pertama ada fatonah cerdas, sidik jujur, tablik menyampaikan, amanah dapat dipercaya. Oke, apakah benar? Betul. Selanjutnya sifat mustahil Rasul. Yang pertama balada, bodoh. Terus kitman menyembunyikan. Khianat. Kitman menyembunyikan. Terus tiga. Telurnya pecah lagi. Khianat tidak dapat dipercaya. Ya, terus terakhir bohong. Apakah benar teman-teman? Betul. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Terakhir kelompok 3. Siapa dulu yang mau menyampaikan? Sifat wajib Rasul yang pertama sidik jujur, yang kedua amanah dapat dipercaya, yang ketiga tablik menyampaikan, yang keempat
Fatona cerdas. Apakah benar teman-teman? Benar. Selanjutnya sifat mustahil rasul. Mustahil rasul. Yang pertama kizib artinya bohong. Terus khianat tidak dapat dipercaya. Kitman menyembunyikan baladah bodoh. Apakah benar? Benar. Berarti teman-teman sudah hafal semuanya. Tepuk tangan. Di sini ada quiz. Sebelum kuis kita lanjutkan dulu, yaitu yang selanjutnya adalah tujuan diutusnya Rasul. Tujuan diutusnya Rasul oleh Allah adalah menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul diutus oleh Allah menyampaikan pesan kepada manusia agar selalu menyembah tanpa menyembahnya. Yang selanjutnya yaitu perbedaan Nabi dan Rasul. Ada yang tahu? Perbedaan Nabi dan Rasul adalah yang mana Nabi itu lelaki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Nah, ada tugas yang mana tadi sudah presentasi ke depan dan membawa telur-telur sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Kemudian dikembangkan lagi menjadi membuat poster. Tahu poster? Tahu. Nah, setiap kelompok nanti bikin satu poster tentang sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Sini ada kuis. Memilih antara pasangan 1 sama 2, 1 sama 3, 1 sama 6, 7 sama 8. Dimulai dari Mbak Zara. Terserah Bu. Milih 5 sama 1. Duh, kok salah? Oke, selanjutnya Mbak Nira. 5 sama 3. 5 dan 3. Mbak Syakila. 6, 3. 6. Mas Fajrul. 27. Mas Musni. 6 sama 2. 6 sama 2. Yeay. Mbak Ajeng 8,6. 6-nya sudah. 5. Yeay. Selanjutnya kurang 2 lagi. 1 sama 4. 1 sama 4. Ya. Mbak Nira 1 sama 3. 7. 1 sama 2. Mbak Syakila 1 sama 7. 1 sama 7. Oke. Terakhir 43. Gak boleh Bu, terakhir dapat kali. ada lagi. Ikut apa? Sama. Nomor berapa? Berapa Mas Husni? 8 sama 1. 8 sama 1. Kita baceng. 2 sama 3. 2 sama 3. Ya, Mbak Zara 5 sama 6. 5 sama 6. Ya, Mbak Nira 5 sama 3. 5 sama 3. 3 sama 6. 3 sama 6. Yeay. 27.
Oke, ini terakhir. 4 sama 5. Nah, Lagi Bu. ya, bisa. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sifat wajib dan sifat mustahil rasul masing-masing ada 4. pertama, Sidik, amanah, tabligh, fatonah, mustahil. Kizib, khianat. Sudah hafal semuanya? Sudah. Jangan lupa sama tugasnya tadi ya. Apa tugasnya tadi? Membuat poster. Kan minggu depan dan presentasi juga. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca walhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pertemuan hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.